Ya gimana ya, karena itu mungkin tanggung jawab kita sebagai seorang marketing ya tetap kita lakukan kok. Itu kalau hujan kan Karawang banjir juga kan, Iya, ada. banjir tetap kita lakukan juga. Halo sahabat cakep, balik lagi sama Indriani di Bona Podcast. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial juga ini dari NBP 32 Karawang. Halo. Halo. Oke, beliau namanya Pak Atep Sodikin ya Pak ya. Tuh. Oke, jabatan di NBP 32 sebagai Kabag Marketing ya Pak ya. Wah, ini berbicara mengenai marketing kayaknya banyak banget nih Pak yang harus kita bahas. So pasti. Oke Pak Atep, boleh dong cerita sedikit dulu nih. Udah berapa lama nih Pak di NBP 32? Di NBP 32 udah 15 tahunan lah kira-kira. Wah, 15 tahun 15 ya Pak. tahunan, cukup lama emang. Kalau misalnya usia anak mah ini udah remaja menjelang dewasa ini Pak. Dari bayi Betul. sampai sekarang udah remaja nih. Betul. Oke Pak Atep, selama 15 tahun di NBP 32 ya Pak ya, bergerak di dunia perbankan, itu awal masuk gimana sih Pak sampai bisanya selama itu di NBP 32? Sejarahnya sih saya korban PT dulu dari dulu. Oh, korban PT Korban nih. PT dulu pasti korban PT dulu. So dari PT bosen, PT sih bosen. Bosen. Nah, dari PT itu kerjanya itu aja gitu kan. Nggak ada apa ya, nggak ada komunikasi sama orang gitu. Udah diem Berbagi aja gitu ya, aja. Pak? Kerjaan Oh. itu aja. Kemudian saya resign dari PT. Kemudian ada temen yang kerja di BPNB 32. Kemudian dia nawarin mau nggak kerja di sini gitu. Wah. Sebagai apa ya gitu, kita bilang penagihan nggak apa-apa deh, penagihan saya coba gitu. Ya. Pertama saya masuk NBP 32 sebagai penagihan. Wah. Penagihan ada 1,5 tahun, kemudian jadi AO account officer. Nah, akun officer. Ya, dari account officer jadi kepala bagian marketing. Iya. Kemudian udah beberapa tahun diangkat jadi MRK, cuma 3 bulan. Oh. Cuma 3 bulan ya. Cuma 3 bulan. Yang tadinya di lapangan terus nih ya, Ya. Pak. MRK kan pasti Minders kan di kantor terus nih, Betul, Pak. di kantor Kaitannya terus, dengan ya risiko-risiko Betul. dan lain sebagainya. Pasti bakal ada banyak perbedaan ya, Pegel Pak. kaki Bu. Padahal diem aja, Pak. Iya, betul. Kalau saya diam mesti pegal kaki, Bu. Jadi nggak harus ada bisa. smoothing aja tuh, terus jalan gitu. Nih Pak, kebanyakan teman-teman ya, khususnya sahabat cakep di rumah, kaula muda, apalagi saya juga nih ya Pak, mendengar kata marketing di lapangan, kebayangnya itu panasnya, capeknya gitu, belum lagi ketemu nasabah yang agak rese gitu, Tuh. belum lagi cari nasabah baru yang susahnya nggak kepalang gitu. Kenapa Pak Atep malah enjoynya tuh di marketing gitu? Ini aneh sih menurut Indri. Ya sebenarnya sih saya ke marketing itu saya juga tanda tanya dulu. Saya bisa apa enggak sih gitu di marketing ya. Yang dulunya kerja diam di PT ngurus mesin kan gitu. Sebenarnya ya saya pikir tantangannya cukup besar gitu kan ya, Iya, di marketing. betul, Pak. Tapi setelah saya lakukan ya enjoy aja sih sebenarnya. Enak aja gitu kan. Enak aja ya. Kita ngobrol sama nasabah ya anggap ya temen lah gitu kan. Temen tapi tetap kita jaga attitude-nya Iya, kayak gitu betul. supaya lebih asik ngobrolnya kayak begitu sih. Pernah nggak sih Pak ketemu nasabah yang agak unik gitu, atau calon nasabah yang kita udah ngejelasin retail gitu tapi ternyata dia juga udah nanya-nanya tapi ternyata PHP gitu, itu pernah nggak tuh Pak? Oh pernah kayak gitu. Pasti ya Pak. Pasti pernah iya. Itu gimana Pak cara untuk menanggapi orang-orang yang seperti itu? Sebenarnya sih banyak ya kita korban sebenarnya ya. Kayak dia korban PHP kan. Dia udah banyak nanya, kemudian kita terangin produk-produk kita. Dia udah iyain Pak. Jadi ya saya ngambil segini, bukan segini. Pas kita udah ACC nih di kantor udah rapat, kemudian Pak cancel nggak jadi gitu kan. Ini gendoknya sampai ubun-ubun nggak gitu. Iya sampai ubun-ubun itu gendoknya. Itu kenapa sih Pak bisanya ada sampai PHP gitu tuh, sebenarnya akar masalahnya di mana gitu Pak? Ya satu mungkin yang namanya BPR kan pasti masalah bunga sebenarnya. Kalau BPR kan pasti kita kalah di bunga gitu. Iya, Cuman betul. kita lebih cepat di pelayanan gitu kan. Iya. Biasanya gitu. Cuma kalau biasanya itu terjadi pada nasabah-nasabah agak menengah sih. Iya. Agak menengah yang udah
ngerti lah gitu. Iya. Udah ada informasi ke bank umum biasanya seperti itu. Padahal kalau misalnya kita juga dalam pelayanan nggak kalah cepat ya Pak ya. Iya. Malah mungkin pelayanannya bisa diadu lah. Bisa ya. Ini kelebihan BPR cuma itu doang, nggak ada yang lagi sih. Bunga kita besar apa, pelayanan aja gitu. Iya. Kalau kita kalah di pelayanan udah kalah semua gitu. Iya betul sih Pak. Nah karena ngomongin bunga nih Pak, karena kan bunga kita lebih tinggi ya Pak ya Betul. ketimbang bank umum khususnya. Pasti di lapangan mendapatkan nasabah-nasabah kayak gitu kan Pak. Tapi kok Pasti. bisa Bapak malah lebih tertantang untuk di marketing BPR lagi nih? Yang Bapak jual ke nasabah nih apa gitu? Yang pertama kita cari nasabah yang perlu dana, Bu. Perlu dana Oh, yang iya. cepat. Biasanya kalau bank umum itu sebulan bahkan ada 2 bulan untuk proses ACC-nya. Iya betul. Kalau kita sehari 2 hari, Udah langsung udah ya Pak. langsung kita melihat rate dari BPR segini. Tapi kan Bu, dana ini Ibu udah terima dalam 2 hari atau 3 hari, paling lambat 3 hari lah. Iya. 2 hari 3 hari Ibu udah terima gitu kan. Tidak berpikir 2 kali ya saya nunggu 3 bulan cair apa enggak itu Iya, belum tentu juga kan. iya, betul. Kalau ke BPR paling lama ya 3 hari sampai Iya. 2 hari udah bisa cair gitu kan. Itu sih yang jadi pilihan Betul. mereka untuk mau bunga tinggi ke kita Iya. gitu sih. Oke Pak, Ted udah lama nih kayaknya di marketing. Tadi berapa bulan di Mendris Pak? Cuma 3 bulan. 3 bulan. Boleh dong ceritain selama di Mendris ngapain aja tuh? Kejenuhannya, keasyikannya, atau mungkin tantangan di Mendris sendiri gitu? Kebetulan di Mendes waktu pas Covid saya. Wah, Pas Covid ya, waktu pelaporan tiap hari terpapar Covid tuh. Mm-mm. Jam 8 tuh harus ada laporan ke OJK. Tiap hari kan waktu ada Covid tiap hari laporan ke OJK ya. Tiap hari laporan jam OJK. Kemudian kalau nggak salah Pak Matius tiap hari juga ditelepon sama OJK. Laporannya udah masuk apa belum gitu kan. Itu sih. Itu Kerjanya gitu terus ya, gitu Pak? terus. Ya, banyak yang lain-lain juga sih banyak. Cuman pas yang Rutinitasnya itu ya. Iya. Sampai akhirnya kaki pada Pegal, itu pegal. Duduk kaki pegal, kita lihat komputer, mata agak Capek ya, Pak. capek ya itu kan. Padahal kan banyak kan kaula muda kan lebih pengennya ya yang kayak tadi Pak, duduk kerjanya di depan komputer gitu. Kalau dari Bapak kenapa sih sampai akhirnya lebih memilih untuk di marketing gitu sampai selama ini gitu? Apa sih Pak, boleh dong kasih tips and triknya nih buat kaula muda juga nih? Boleh, mungkin gini Bu ya. Yang namanya pengalaman kan bukan dari diri kita sendiri ya. Iya. Kita udah bagi kerja pasti dapat pengalaman. Tapi pengalaman yang berharga itu bukan dari orang lain. Banyak berharga dari orang. Kita ngobrol, contoh sama yang usahanya, contoh ya, dia peternak ikan gitu kan. Terus dia nggak punya pengalaman kan. Kita jadi tahu sih gitu kan. Apa kunci-kuncinya untuk menjadi pengusaha ikan gitu kan. Iya Satu, itu kan kelebihannya kayak gitu Betul. Bu. Bisa Kemudian tahu banyak apalagi nih ya, kita Pak. ketemu yang paranormal. Paranormal? Lebih unik lagi Bu itu. Iya, nasabah yang paranormal betul. Ada, Pak? Ada Bu. Itu gimana? Dia ngomong, "Pak, gini nih. Kok Bapak tahu?" Saya gini-gini. "Oh, gitu, Pak. Ya udah, Pak. Coba baca saya gitu kan." Lebih asik lagi ngobrolnya kayak begitu. Iya juga sih, tapi Iya, betul. pernah ketemu juga Pernah, Pak. Bu. Wah, Ada sih. di terawangnya gimana tuh Pak? Ya gitu Pak, gini-gini kan liputan di sini deh. Malu kan, bukan rahasia gitu. Lebih asik lagi ya gitu sih. Jadi emang pengalaman yang cari itu. Iya juga Lebih sih enak Pak. sih. Tapi kadang ya Pak, yang bikin kita susah untuk memasarkan produk itu cara awal kita untuk pendekatan dengan calon nasabahnya tau Pak. Betul. Itu kunci dari Pak Atip sendiri gimana Pak? Kebetulan kalau saya kan kepala bagian ya. Jadi kalau untuk mencari nasabah-nasabah udah nggak lagi ya. Iya. Paling lewat media sosial aja sih, Iya. nasabah-nasabah lama sama WA gitu kan. Iya. Kebetulan tugas saya ya memastikan survei awal saja untuk sekarang. Tapi kalau pengalaman dulu waktu AO, nah ya. itu emang saya lakukan Bu. Pokoknya waktu AO itu di kantong itu harus ada brosur gitu kan. Jangan apa-apa, harus ada brosur. Seorang marketing itu harus ada brosur kemana-mana. Tidak bisa kalau nggak ada brosur gitu kan. Kita tiap ketemu orang kita kasih, tiap kita ke warung kita kasih, Bu, nitip ya buat yang datang ke sini, titip
brosurnya jangan lupa bubuhin nama kita, telepon kita. Tapi pasti pernah kan ya Pak mengalami apa sih namanya, mendapatkan penolakan kayak gitu kan Pak? Banyak ya. Itu kalau dari saya pribadi Pak, kalau misalnya udah dapat penolakan satu kali penolakan itu tuh udah kayak hopeless banget ya, bisa nggak ya gitu tuh, kita gagal gitu kan ya. Ya gagal nih gitu. Sebenarnya kalau marketing harus berpikir positif sih Bu. Kita gagal dia menjadi nasabah kita, tapi kita minta referensi dia untuk orang lain ataupun saudaranya. Itu kan kita nggak gagal total kan, kita dapat referensi dari saudaranya, mungkin temannya, mungkin kita ngomongnya, Bu kita enggak Pak, kita nggak jadi kalau gitu Bu, tolong deh mungkin saudara ibu, tetangga ibu, kita nggak gagal total di situ kan. Kita juga ada informasi dari dia, itu mungkin ya berpikirnya positif saja sih sebenarnya. Jangan dulu takut karena target ya Pak. Biasanya nih ya Pak, teman-teman tuh udah kalang kabut karena target gitu. Oh targetnya segini, aduh bisa nggak ya, udah kayak gitu tuh Pak. Biasanya gini Bu, yang takut sama target itu dia berangkat kerja nggak ada tujuan. Kita mikirin target, duh saya kemana ya hari ini, itu pasti yang gagal. Yang namanya marketing itu dari kantor harus udah ada tujuan. Nih saya mau nggarap wilayah ini ke orang ini, ke orang ini. Otomatis kalau kita udah punya tujuan, udah punya usaha, pasti ada hasil. Tapi kalau kita pergi tidak, aduh kemana, pusing kemana, paling mencok di warung ngopi gitu kan, itu pasti gagal sih. Makanya seorang marketing itu dari pagi itu harus ada, nih saya mau ke sini, tujuannya ke sini ke sini. Harus terdaftar dulu. Harus udah ada tujuan. Ada tujuannya dulu ya Pak. Oke. Kalau enggak gitu, kalah. Di lapangannya mau ngapain ya Pak? Bingung kan mau ngapain kan? Itu makanya yang saya bayangkan itu ya itu sih Pak, mungkin karena belum ada tujuan. Nih, ya. Kita harus terancana. Iya. Oke, Pak Atep, menjadi Kabag Marketing NBP 32 Karawang. Wah, Karawang ini kan terkenal dengan panasnya, polusinya, orang-orangnya mungkin yang agak ini ya, wilayah pabrik. Tantangannya apa sih Pak di wilayah Karawang khususnya? Tantangannya banyak sih ya, betul bilang sama ibu kan, kalau musim panas panasnya minta ampun gitu kan. Udah itu. Iya. Ya gimana ya, karena itu mungkin tanggung jawab kita sebagai seorang marketing ya tetap kita lakukan itu. Kalau hujan kan Karawang banjir juga kan, banjir tetap kita lakukan juga. Oke, Pak Atep, kalau misalnya dari Pak Atep sendiri nih Pak, kepada kaula muda, dong, khususnya untuk teman-teman yang masih muda, fresh graduate gitu, yang mungkin apa ya, mereka tuh sudah memikirkan bahwa marketing perbankan itu cari nasabah, dan cari nasabah itu susah. Jadi banyak yang enggan untuk terjun di dunia marketing. Padahal ya nggak susah-susah amat kayaknya Pak. Meskipun susah tapi nggak susah-susah amat. Oke, boleh dong Pak sharing lagi nih gimana tuh buat teman-teman. Mungkin yang emang susah sih kalau kita pikirkan, kata ibu tadi kan, cari nasabah harus jalan keliling bahkan door to door kan ya. Door to door kita cari nasabah. Kalau dipikirkan emang wah berat. Kalau kita pikirkan berat. Tapi kalau kita lakukan itu nggak terlalu berat kok. Itu intinya. Jangan pikirkan dulu, kita lakukan saja dulu. Kalau kita udah lakukan pasti itu nggak terlalu berat, pasti ringan dan pasti asik. Karena apa? Ketemu sama orang, beberapa karakter orang kan beda-beda Bu, betul, ya. Pak. Ketemu orang-orang gini, oh orang gini ya gitu kan. Ketemu orang pesnya gini, oh orang gini ya. Itu kan jadi masukan buat kita. Sebenarnya informasi juga ya Pak, wawasan juga sih sebenarnya Pak ya. Itu karena beberapa kali ya Pak ya, dari Indra sendiri ya banyak gitu teman-teman yang nggak mau di marketing mah susah cari nasabahnya. Padahal ya Pak, justru dari marketing ini sih peluang pekerjaannya tuh banyak. Betul. Karena ya Indri lihat ya Pak, khususnya perusahaan manapun mau bergerak di bidang apapun, nggak ada marketing nggak akan jalan gitu ya Pak. Itu makanya malah seharusnya kalau dari ini sih suka merasa minder dengan teman-teman marketing. Kok teman-teman marketing bisa ya menjual produk mencapai target gitu.
kenapa saya nggak bisa gitu. Tapi herannya teman-teman banyak yang seperti itu Pak, sudah takut dulu gitu, padahal jabatan marketing ini malah ujung tombak dari sebuah perusahaan ya Pak. Boleh sambil ceritain dong Pak, gimana sih posisi marketing di sebuah perusahaan? Posisi marketing seberapa betul kata Bu tadi, ujung tombak ya, karena kalau di perusahaan nggak ada marketing atau pasti nggak ada yang dijual kan, Nah Bu? itu, Nggak ada yang dijual kan. mau ngapain perusahaan Betul. itu? Ya saya bilang tadi, karena mereka belum mencoba, baru berpikir saja. Itu yang inti yang pertama. Inti yang pertama ya. Kenapa ya, kita harus mencoba dulu kan, harus mencoba dulu, kita coba dulu gimana sih menjadi marketing itu kan, rasakan kemudian nikmati gitu kan. Itu sih kuncinya, nikmati sih ya Pak. Itu. Kalau nggak nikmatin ya susah gitu kan, kalau hatinya nggak di sana ya susah juga gitu kan. Iya. Kalau hati kita ya mendingan enak di bawah, di belakang meja gitu kan, Iya. komputer gitu, susah sih. Kita harus mencoba menikmatinya. Iya. Itu intinya sih. Karena kalau sudah mencoba itu pasti bakal tahu ya Bakal Pak. tahu. Bakal tahu tantangannya seperti apa, kemudian mungkin cara menangani nasabah atau calon nasabahnya bagaimana gitu ya Pak. Iya. Apalagi teman-teman harus tahu ya, tadi pasti sudah menyimak dari awal, Pak Atep ini pernah menjadi Menris atau manajemen risiko di perusahaan yang kerjanya di operasional ya Pak ya, Betul. di depan komputer, duduk gitu. Ternyata capek juga gitu. Capek pikiran lebih ya Pak ya. Kemudian Bosen. itu sih Pak. Bosen. Bosennya. Betul. Bedanya kalau teman-teman marketing tuh Indri lihat, mereka ketika jenuh ya mereka bisa sambil jalan. Mungkin itu salah satu cara untuk menghilangkan stres juga ya Pak ya. Sambil jalan keluar, anggap aja ini sebagai jalan-jalan lah, sambil jajan. Kalau teman-teman di dalam kan kayak tadi, nunggu jam istirahat aja ya. Kapan ini jam 12 ya? Iya. Udah mulai makan belum ya? Betul. Beda dengan teman-teman marketing ya Pak ya. Kalau Wah, marketing emang itu Bu, kita tujuan jauh nih. iya. Kalau berpikir, supaya jauh ya. Tapi emang mindsetnya harus diganti. Udah kita jalan-jalan ke sana deh. Oh gitu. Kayak berarti Ya, emang gitu. dari mindset kitanya ya Pak ya. Ini jadi teman-teman harus dirubah mungkin ya Pak, Betul, mindsetnya mindset, dirubah. Kalau marketing ini salah satu posisi yang sangat dibutuhkan ya Pak ya, perannya di sebuah perusahaan manapun, apalagi kita yang bergerak di dunia perbankan, khususnya di BPR NBP gitu ya. Kalau nggak ada marketing, mau jadi apa perusahaan kita ya Pak? Tuh, ke jalan Bu. Itu makanya. Oke Pak Atep, boleh dong closing statement atau mungkin pesan dan motivasinya untuk sahabat cakep di rumah. Baik, untuk sahabat cakep di rumah mungkin ada 1 atau 2 buah kata dari saya gitu kan. Jangan takut mencoba menjadi seorang marketing. Wah. Karena menjadi seorang marketing Anda ujung tombak perusahaan. Itu dari saya. Sekian. Oke, terima kasih Pak Atep. Terima kasih, sama-sama. Oke, sahabat cakep, betul yang tadi Pak Atep bilang ya, kita harus tanamkan, jangan takut untuk mencoba, apalagi dunia marketing ya Pak ya. Tadi benar, karena kalau nggak ada marketing, ya perusahaan bisa apa gitu. Oke, sahabat cakep, terima kasih sudah menyimak podcast kita di episode kali ini. Jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya. Sekian dari kita, bye-bye. Bye-bye.